Di antara teh dan tanah, cerita tetap bersuara. Di tengah lekuk perbukitan Kepahyang, terdapat sebuah kampung yang berasal dari tanah seberang. Di sini, di desa Kampung Bogor, angin membawa bahasa yang berbeda. Gamelan masih tetap dimainkan, serta langkah jaipong masih menapak tanah dengan keyakinan lama. Di sini, warisan tak hanya dikenang, ia hidup dalam suara, gerak, bahasa, dan laku sehari-hari. Setiap nada pasti punya asal, dan setiap kampung pasti punya cerita. Untuk itu, mari kita dengarkan langsung dari orang yang mengayomi tanah ini, pemimpin desa yang tahu betul denyut nadi dari Kampung Bogor. Saya perkenalkan, saya Subandi. Saya selaku Kepala Desa Kampung Bogor. Kita semua sama-sama tahu bahwasannya Desa Kampung Bogor sesuai dengan nama, mayoritas penduduknya ini adalah penduduk Sunda. Kalau mata pencarian di Desa Kampung Bogor ini pertama yaitu di sektor pertanian, tanaman padi, palawija, dan hortikultura. Ekonomi kedua saya melihat bahwa berpotensi di sini banyaknya UMKM dalam bentuk makanan, yaitu seperti rengginang, tape oli yang ada di Desa Kampung Bogor. Kalau bahasa kesehari-harian kita tetap menggunakan bahasa Sunda, terkecuali kalau ada tamu nanti kita baru bahasa nasional. Tantangan yang dihadapi oleh desa, terutama ini untuk anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini suatu tantangan bahwa kita Desa Kampung Bogor ini hobi itu main futsal dan sepak bola. Nah, sementara kalau saya lihat memang untuk mencapai kita punya lapangan sendiri ini yang masih dalam perhitungan. Artinya memang sedikit berat karena mengingat lahan sudah tidak stabil harganya atau harganya sudah mahal. Salah satu kebudayaan yang unik di Kampung Bogor adalah tarian jaipong dan alunan gamelan yang masih lestari hingga kini. Warisan budaya dari tanah Sunda ini tidak sekedar ditampilkan dalam pernikahan atau bahkan hiburan semata, melainkan menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lantas, bagaimana ya masyarakat menjaga kelestarian ini di tengah perubahan zaman? Mari kita dengarkan langsung cerita dari para pelaku seni yang masih setia memainkan gamelan, melantunkan sinden, serta menari jaipong di tanah perantauan ini. Nama saya Ipik, umur lebih kurang 57 tahun, ketua kesenian seni Sunda Jaipongan dan juga pencaksilat. Karena Indonesia ini banyak budaya, salah satunya budaya Sunda, alhamdulillah sampai sekarang masih kita lestarikan. Dulu memang awal-awalnya nenek moyang kita ya datang dari Bogor, Jawa itu tahun 1909. Dan alhamdulillah dari tahun 1909 sampai sekarang alhamdulillah masih kita pertahankan atau kita lestarikan. Kalau seandainya budaya Sunda tidak kita lestarikan, siapa lagi? Alangkah ruginya kita. Nanti tinggal cerita saja. Apa pengalaman yang paling tidak bisa Ibu lupakan saat menyinden? Mungkin itu ada pengalaman yang lucu atau menyedihkan atau pengalaman yang membanggakan. Kalau yang membanggakan itu
Kalau misalnya kita sering ada panggilan, manggung itu membanggakan. Kalau sedihnya, kalau misalnya kita mau manggung ini kadang kehujanan. Nah, terus manggung misalnya banyak penonton, kita sangat bangga sekali itu kan, banyak penonton. Kalau pesan ibu tuh untuk generasi muda ya, untuk apa kita gengsi, nah kan, tradisi kita kan, seni Sunda. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau bukan muda-mudi yang melestarikan, siapa lagi? Gitu. Ya saya mohon kepada seluruh masyarakat Kampung Bogor, terutama yang sukunya suku Sunda, itu kalau bisa harus dipertahankan dan juga kalau bisa konsisten mau belajar. Agar apa? Agar seni budaya Sunda ini tidak terlupakan. Elemen masyarakat Kampung Bogor terutama seperti kadus-kadus, Pak Kades juga kalau bisa tolong didukung kesenian Sunda ini. Tanpa dukungan pemerintah setempat, saya yakin tidak akan berjalan. Itu saja penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya memiliki kebudayaan Sunda, Kampung Bogor juga memiliki budaya lain. Kuda Kepang hadir sebagai jejak tradisi Jawa yang tak kalah kuat. Kuda Kepang bukan hanya seni pertunjukan, ia adalah jembatan antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Tradisi punya caranya sendiri untuk berbicara. Tepat di tanggal 1 Muharram, di Kampung Bogor, warga dari Dusun 1 hingga Dusun 4 berkumpul di balai desa bukan sekedar silaturahmi, tapi juga wujud syukur atas tanah yang telah memberi. Namanya sedekah bumi. Sebuah perayaan yang tak hanya memuliakan hasil panen, tapi juga merawat harmoni antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Ya, memang pelaksanaan sedekah bumi sudah dari dulu waktu nenek moyang kita dari Bogor. Nah, dari situ memang sudah mulai dilaksanakan adanya sedekah bumi ketika datang tahun baru Islam. Tujuannya itu satu, untuk mempersatukan orang-orang yang ada di desa Kampung Bogor khususnya dan juga di luar Kampung Bogor pada umumnya. Kampung Bogor bukan hanya sekedar tempat untuk kami menjalankan pengabdian. Ia adalah ruang hidup untuk belajar, bermain, dan juga tempat kami mengerti arti menjaga warisan. Bukan dari buku, tetapi dari irama dan gerak budaya yang tumbuh serta berkembang di setiap jengkal tanahnya. Dan disinilah kami belajar bahwa menjaga budaya sejatinya adalah menjaga identitas sebuah desa agar tetap utuh kini dan nanti.